Halo Sobat Bawaslu, apakah kamu pernah melihat dan mendengar terjadinya dugaan pelanggaran pemilu selama tahapan berlangsung? Bingung cara melaporkannya kemana? Kamu bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sintang, Panwaslu Kecamatan, dan melalui aplikasi Sigap Lapor. Yuk tonton video prosedur penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu berikut. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya ingin melapor dugaan pelanggaran pemilu. Baik Pak, silahkan duduk dan isi buku kamu terlebih dahulu. Mari Pak, saya antar ke ruang penerimaan laporan. Permisi Bu, ada yang ingin buat laporan. Baik, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Perkenalkan, nama saya Mita sebagai petugas terima laporan. Boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Heri Afrizal. Saya ingin melaporkan peristiwa dugaan politik uang. Apakah Bapak membawa kartu identitas dan juga bukti? Ya, saya bawa. Sebelum saya memeriksa identitas Bapak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa yang berhak melapor. Yang pertama, warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Yang kedua, peserta pemilu. Dan yang ketiga, pemantau pemilu. Laporan dapat disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Bisa disampaikan ke kantor Bawaslu Kabupaten Sintang dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran, atau bisa menyampaikan laporan melalui Sigap Lapor pada jam kerja pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk hari Senin dan hari Kamis, serta pukul 08.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk hari Jumat, kecuali di hari tahapan, masa tenang, serta hari pemungutan suara dan penghitungan dapat disampaikan selama waktu 1x24 jam. Ini Bapak formulir laporan yang harus Bapak isi. Pertama, Bapak mengisi identitas Bapak sebagai pelapor. Kedua, mengisi identitas terlapor. Ketiga, mengisi peristiwa yang ingin Bapak laporkan yang berisi tempat kejadian, hari dan tanggal kejadian, dan hari dan tanggal diketahui. Keempat, Bapak mengisi identitas saksi-saksi. Kelima, mengisi dan menyerahkan bukti. Bukti jika berbentuk surat disampaikan sebanyak 3 rangkap, kalau berbentuk elektronik disampaikan dalam media penyimpanan data elektronik. Dan yang keenam, mengisi uraian kejadian yang Bapak ketahui. Bapak mungkin bisa menguraikan kejadian singkat. Apakah semua isi dalam formulir laporan sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan? Iya, sudah sesuai. Selanjutnya, silakan untuk menandatangani formulir penerimaan laporan dan formulir tanda bukti penyampaian laporan. Baik Ibu. Terkait dengan laporan yang Bapak buat, selanjutnya Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap laporan Bapak. Paling lama 2 hari kerja sejak laporan Bawaslu diterima, untuk menentukan apakah terpenuhinya syarat formil dan juga material. Apabila tidak terpenuhinya syarat formil dan juga material,
Bawaslu akan menyampaikan kepada Bapak dan Bapak mempunyai waktu 2 hari kerja untuk perbaikan sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. Apakah Bapak sudah mengerti? Baik Bu, sudah mengerti. Ini Bapak tanda bukti penyampaian laporannya. Pengawas pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, melainkan kolaborasi antara penyelenggara dan masyarakat untuk mencegah pelanggaran. Mari bersama-sama kita peduli dan cegah terjadinya pelanggaran pada tahapan pemilu, serta laporkan ke Bawaslu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.